أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Istiqomah yang semoga dimuliakan Allah. Alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah atas nikmat, rahmat, hidayah dan juga taufiknya pada kesempatan berbahagia di malam hari ini. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan berkesempatan dan memiliki waktu luang. Dengan itu kita bisa menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Dan kita memuja-muji Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita di antara sedikit orang yang disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lalai pada kedua nikmat tersebut. Nabi bersabda dalam hadisnya, nikmatani maghbunun fihima katsirum minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia mayoritasnya, sehingga yang tidak lalai itu minoritas. Kata Nabi, ada dua kenikmatan yang kebanyakan mayoritas manusia lalai darinya. Lalai bisa dalam arti ya dia tidak menyadari kalau itu nikmat. Atau lalai bisa dalam arti ya dia tidak mensyukurinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu as-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Kata Nabi, mayoritas, kebanyakan mereka lalai darinya. Mudah-mudahan kita di antara orang yang Allah jadikan yang sedikit, yang tidak lalai terhadap dua nikmat tersebut. Salawat dan juga salam senantiasa tercurah bagi Nabi yang mulia salawatullahi wassalamuhu alaih, beserta keluarga, sahabat, dan umatnya yang komitmen dengan sunnah beliau hingga kiamat kelak. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat yang semoga dimuliakan Allah. Pada kesempatan berbahagia di malam hari ini, insya Allah kembali kita akan lanjutkan pelajaran kita dari kitab Riyadhis Shalihin, dan kita sampai pada pembahasan babus sobri, bab kesabaran. Pembahasan yang begitu penting. Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab
rahimahullahu ta'ala menyebutkan ada 4 perkara yang wajib kita ketahui bersama-sama. Salah satunya poin yang keempat kata beliau, as-sabru alal azafih, yaitu bersabar atas segala bentuk gangguan, ujian ya dalam kehidupan. Beliau menyebutkan 4 perkara yang wajib kita ketahui. Yang pertama ilmu. Ilmu mencakup 3 perkara. Berilmu terhadap ma'rifatullah, ma'rifatu dinil Islam, dan ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kata beliau, al-amalu bihi. Setelah berilmu, tentulah seseorang harus mengamalkan ilmunya. Setelah beramal, ad-da'watu ilaih. Maka hendaknya manusia sampaikan ilmu yang diketahuinya, amalan yang sudah diamalkannya. Sampaikanlah kepada orang-orang terdekatnya. Jika dia suami, sampaikan kepada kedua orang tuanya. Sampaikan kepada istrinya. Sampaikan kepada anak-anaknya. Sampaikan kepada karib kerabat dekatnya dan seterusnya. Itulah yang dimaksud dengan dakwah. Duduknya saya di kursi ini salah satu dari bagian bentuk dakwah. Hanya salah satu saja. Karena makna dakwah begitu luas. Dan yang keempat kata beliau, as-sabru alal adzafi. Karena konsekuensi dalam menuntut ilmu, dalam mengamalkan ilmu, dalam menyampaikan kebaikan, kebenaran, konsekuensinya kita harus bersabar. Dan malam hari ini kita sedang belajar dan memotivasi diri kita bagaimana kita menjadi seorang penyabar. Karena penting sekali, Pak. Bukan hanya dalam berdakwah dituntut kesabaran, mengamalkan perintah juga butuh kesabaran. Konsistennya kita sholat 5 waktu bagi laki-laki di Masjid Al-Istiqomah butuh kesabaran. Karena memang faktanya lebih enak sholat di rumah kan Pak. Lebih cepat selesai, nggak harus jalan kaki. Kalau di masjid udah jalan kaki mungkin nunggu 20 menit, 25 menit baru selesai. Kalau di rumah begitu azan kumandang bisa dia langsung sholat. Meski dia hanya dapat 1 pahala dan dosa. Bukan hanya dapat 1 pahala, dosa. Kenapa dia berdosa? Karena dia nggak patuh sama Nabi SAW. Nabi perintahkan laki-laki sholatnya di masjid. Nabi marah kalau ada laki-laki yang sholat di rumahnya, tidak di masjid. Bahkan Nabi sempat membakar rumah, Pak. Apa nggak heboh nih hari ini kalau ada rumah dibakar, Pak? Heboh. Bayangkan dahulu murkanya Nabi, ingin sekali beliau membakar rumah yang ada laki-lakinya nggak mau ke masjid. Ini kan bukan perintah sederhana, Pak. Bukan sebatas anjuran, dilakukan dapat pahala, nggak dikerjakan nggak apa-apa. Kan kalau udah pengen bakar rumah itu kan bukan anjuran lagi, Pak. Sulit kalau kita terjemahkan maksud Nabi ingin bakar rumah. Itu adalah maksudnya anjuran. Sulit Pak kita memahaminya. Kalau itu hanya sebatas anjuran. Sehingga Nabi ingin sekali membakar rumah. Bakar rumah bukan hal yang sederhana. Ya. Itu kalau merembet ke tetangganya apa nggak makin besar itu, Pak? Resikonya. Nah, dari situlah kemudian menjalankan perintah itu butuh kesabaran. Ya, menjalankan perintah butuh kesabaran. Begitu pula meninggalkan larangan membutuhkan juga kesabaran. Bagaimana tidak bersabar? Bersabar itu kan menahan diri, Pak. Ya. Menahan diri kita di mana apa yang Allah larang itu biasanya yang diinginkan nafsu dan syahwatnya. Semua yang dilarang Allah, Pak, itu nafsu dan syahwat kita condong untuk mengerjakannya tuh. Itu berzina, Pak, kalau dibolehin. Kalau dibolehin, Pak, ya. Mungkin kita udah berzina tuh, Pak.
Kalau dibolehin nih. Karena memang nafsu dan syahwat kita memang condong ke situ. Karena dilarang oleh agama, kita pun menahan diri kita. Dan itu butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Di saat seseorang mungkin Pak ya barangkali mohon maaf, uang punya. Pas dia tugas keluar kota, nggak ada seorang pun yang mengenali dirinya. Jauh dari istrinya, jauh dari orang yang mengenalinya. Itu kan kesempatan banyak orang berbuat zina kan itu Pak. Tugas keluar kota atau apalagi keluar negeri. Tinggal dia alasan sama istrinya lagi meeting 5 jam. Mau dibilang apa Pak? Meeting 5 jam matiin HP. Sudah. Siapa yang tahu? Siapa yang kenal dia? Uang ada. Nah, kesempatan lebar untuk melakukan kemaksiatan, seseorang menahan dirinya. Dan itu butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Jadi segala sesuatunya menuntut diri kita untuk bersabar. Bukan hanya dalam berdakwah, menjalankan perintah, menjauhi larangan, menuntut kesabaran. Semuanya butuh sabar. Oleh karenanya, kita berusaha menjadi seorang yang penyabar. Menjadi orang yang penyabar. Nah, kita akan lanjutkan pelajaran kita pada pekan atau pada bulan lalu. Kita masuk dalam pembahasan sebuah hadis dari Zaid ibnu Usamah. Kita sudah baca dan sudah kita jelaskan secara umum. Namun belum kita sebutkan beberapa poin pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Singkatnya, hadis yang terakhir kita bahas, ini terkait dengan putri Nabi SAW yang diuji oleh Allah, di mana anak perempuannya, ya, atau anak laki-lakinya, meninggal dunia di waktu atau di usia kecil. Berarti cucunya Nabi SAW. Disitulah kemudian Nabi SAW mengatakan inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Di situ Nabi perintahkan kepada putrinya dengan mengatakan bahwa sesungguhnya Allah punya hak untuk mengambil apa yang dimilikinya dan kemudian punya hak untuk memberi apapun dan segala sesuatu Allah telah batasi, Allah telah tetapkan ajalnya. Segala sesuatu, Pak. Allah sudah berikan batas waktunya. Faltasbir wal tahtasib, maka hendaknya menghadapi musibah meninggal putranya ya, yang bernama Umamah ya. Dalam beberapa riwayat disebut demikian, ya, hendaknya dia bersabar dan kemudian berharap pahala dari perbuatan sabarnya. Karena sabar itu juga amal perbuatan, Pak. Jangan dikira kalau orang sudah bersabar tidak berbuat apa-apa. Amal bersabar itu amal perbuatan soleh. Jadi jangan salah kira Pak, kalau seseorang bersabar, bukan berarti dia nggak berbuat apa-apa. Dia berbuat sesuatu. Bahkan bukan hal yang sederhana tuh bersabar Pak. Bersabar itu kan ketika seseorang mampu membalas, tapi dia menahan dirinya Pak. Berbeda dengan mereka yang tidak mampu membalas, kemudian terpaksa menahan diri. Itu beda cerita. Ada seseorang menzaliminya, dia bisa membalasnya kok. Dengan sangat mudah, dia membalasnya bisa. Tapi dia menahan diri, itu yang namanya sabar. Tapi ada sebagian orang yang, ya memang dia nggak sanggup membalas Pak ya. Akhirnya sabar bukan pilihan. Tapi memang, ya ini sudah kenyataannya, memang harus menahan diri sudah. Itu bukan bersabar yang dimaksud. Jadi, bersabar adalah perbuatan amal soleh. Maka Nabi katakan kepada putrinya, hendaknya dia berharap pahala dari bersabarnya. Karena bersabar mengandung pahala yang sangat besar. Nah, itulah tadi hadis terakhir yang kita bahas pada pertemuan 1 bulan yang lalu.
Lantas apa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis tersebut? Yang pertama bahwa ya hendaknya, ini tentu jika ada kesempatan Pak ya. Jika ada kesempatan orang-orang yang memang ya ditokohkan, ya, dihormati dan memiliki kedudukan, ya, maka dia ya bisa sekiranya jika memang ada kesempatannya bisa mendampingi seseorang yang hendak meninggal dunia. Orang-orang yang tentunya dipercaya oleh orang yang sedang didampinginya. Yang hendak meninggal dunia, Pak, itu dibutuhkan orang yang dipercaya oleh orang tersebut. Mengapa demikian? Karena memang ini penentuannya. Pak. Babak penentuannya ada di sini. Bukan di awal kehidupannya. Akan tetapi babak penentuan adalah di akhir kehidupan. Kata Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal soleh seseorang itu ditentukan di akhirnya, di penutupannya. Maka disitulah penentuannya dibutuhkan orang-orang yang mendampingi orang yang akan meninggal dunia adalah orang-orang yang dipercayanya. Orang-orang dekatnya. Yang bisa mengantar dirinya, bisa membimbing dirinya untuk berpisah dengan dunia selama-lamanya. Orang-orang yang dipercaya. Jangan kemudian orang yang tidak mengerti apa yang harus dia perbuat, Pak. Di waktu itu seseorang, siapapun dia butuh akan bimbingan tuh. Karena pada waktu itu, ya seseorang berada pada situasi, ya Pak, kita bisa bayangkanlah, kita mau berpisah dengan dunia selama-lamanya. Kita mau berpisah dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, dengan kedua orang tua kita. Tentulah situasi pada hari itu tidaklah mudah. Makanya dianjurkan seseorang untuk dibimbing, ditalkin. Makanya kata Nabi, laqinu mautakum la ilaha illallah. Maka bimbinglah orang-orang yang akan meninggal di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Bimbing. Karena saat itu dia butuh bimbingan. Siapapun dia. Siapapun dia. Mau orang biasa, orang awam, ulama sekalipun, dalam situasi itu dia butuh ditemani. Ya. Makanya kemarin beberapa waktu yang lalu ujian COVID ini berat Pak ya. Orang-orang yang kemudian terinfeksi dan kemudian mereka diisolasi sampai menghembuskan nafas terakhir nggak ada keluarga di sampingnya satupun. Ya, suster-suster mah juga pada ngeri Pak ya, nggak mau dampingi. Ya ini ujian berat. Ya bagi mereka yang ya mungkin ada di antara kita yang ya terkena ujian tersebut Pak ya. Berada di sebuah ruangan seorang diri dalam situasi hidup dan mati. Ya tidak ada keluarga yang mendekati. Keluarga menjauh Pak. Bahkan nggak boleh mendekat. Ya. Padahal disitulah situasi butuh seseorang bimbingan Pak. Nggak sedikit yang stres Pak. Yang kemudian harus orang sakit itu kan butuh dilayani Pak ya. Butuh dihibur. Itu mengapa dianjurkan dalam agama kita menengok orang sakit. Karena memang orang kalau lagi sakit ditengok, itu udah setengah sembuh tuh Pak. Udah setengah sembuh. Ya. Ketika seseorang ditengok. Ya, meskipun lagi sakit tuh, dia paksain dia duduk. Karena memang beda. Nah pada waktu COVID kemarin, nggak boleh orang mengunjunginya. Nah di situ banyak yang stres tuh. Mereka yang imannya tidak kuat menerima takdir Allah, stres mereka. Nah di saat itulah mereka berhadapan dengan kematian, butuh bimbingan. Orang yang mentalkinnya, orang yang mendampinginya, dan orang-orang terpercaya ya kepada orang yang ya untuk orang yang akan menghadapi kematian. Karena disitulah ditentukan. Kemudian pelajaran lain yang bisa kita ambil bahwa dibolehkan seseorang menangis atas musibah kematian selama dia tidak niyahah atau tidak meratap. Hadis tersebut menjelaskan tangisan Nabi SAW.
Bagaimanapun sebagai seorang kakek, Pak ya. Cucunya meninggal di pangkuan beliau. Cucu meninggal di pangkuan beliau. Dan beliau kemudian meneteskan air mata. Ini menjadi petunjuk bahwa boleh seseorang menangis atas musibah kematian. Boleh. Hanya saja batasannya, nggak boleh meratap, itu saja. Batasannya yang penting tidak meratap. Apa sih yang dimaksud dengan niyahah? Niyahah ini Pak, ratapan yang menunjukkan ya ketidaksiapan, ketidakrelaan, ketidakridhaan terhadap musibah yang menimpa dirinya. Bentuknya macam-macam. Ada yang dia berteriak-teriak, merobek-robek bajunya, menampar-nampar pipinya. Itu ekspresi ratapan. Itu yang diharamkan dalam agama. Nggak boleh. Menangis boleh. Tapi kalau sudah mengucapkan kalimat-kalimat yang menunjukkan ketidakridhaan dia terhadap musibah tersebut, atau mungkin dia nggak ngomong, tapi ekspresinya menunjukkan ketidakridhaannya. Merobek-robek baju, menampar-nampar pipi, menarik-narik rambut, itu kan ekspresi ketidakridhaan dia terhadap ujian tersebut. Ah, itu disebut dengan ratapan. Nah, itulah tadi barangkali beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang terakhir. Kemudian kita beranjak kepada hadis yang kedua. Hadisnya cukup panjang. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Namun kita tidak akan baca satu persatu kalimat, kita akan coba ya membacakannya secara singkat, secara sekilas. Hadis masih berbicara tentang kesabaran dari sahabat Suhaib radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bercerita. Nabi bercerita tentang sebuah kisah umat terdahulu. Sebuah kisah umat terdahulu agar kita semua bisa mengambil pelajarannya, bisa mengambil ibrahnya. Nah, kisah ini disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang seorang raja di masa lalu yang orang raja Pak dulu, raja-raja zaman dulu, biasanya mereka punya penasehat ya dari para tukang-tukang sihir. Itu raja-raja zaman dulu begitu. Ya, ada penasehat mungkin ya di bidang militer, penasehat di bidang ekonomi, penasehat di bidang klinik pun ada. Ya. Apalagi raja-raja di Nusantara, Pak ya. Itu umum sudah. Punya penasehat spiritualnya itu biasanya dukun. Ya, penasehat spiritual. Nah, dahulu raja dikisahkan oleh Nabi, ini tentu kisah nyata ya. Nabi tidak pernah bercerita tentang kisah dongeng yang nggak ada kebenarannya, Pak. Nabi menceritakan tentang kisah nyata seorang raja yang memiliki penasehat tukang sihir. Lantas kemudian karena tukang sihirnya sudah lanjut usia, dia butuh kader. Maka si tukang sihir diminta oleh raja, ya antum kaderisasi lah. Yang akan meneruskan posisi antum nanti kalau antum meninggal dunia. Maka dibutuhkan kader. Lantas kemudian si tukang sihir ini meminta raja, dikirimlah seorang pemuda yang cerdas, semangat, ya, energik, untuk bisa dilatih ilmu hitam. Maka dikirimlah, diutus seorang pemuda seperti yang diminta, cerdas, energik, punya bakat. Ada bakat jadi dukun. Lantas kemudian agar diajarkan oleh si tukang sihir ini untuk menjadi penerusnya. Lantas kemudian yang terjadi adalah ketika si pemuda hendak belajar ke rumah tukang sihir, selalu melewati rumahnya ahli agama, yaitu rahib di masa itu. Melewati rumahnya si rahib. Setiap kali ke rumah tukang sihir, selalu melewati rumahnya si rahib. Dan dia selalu mampir di rumah si rahib tersebut. Mendapatkan wejangan, mendapatkan nasihat.
Dan dia pun takjub dengan nasihat-nasihatnya. Justru dia lebih tertarik kepada rahib ketimbang kepada si tukang sihir yang dia ditugaskan untuk belajar kepadanya. Demikian itu yang selalu terjadi. Sebelum ke rumah tukang sihir, mampir dulu ke rumah si rahib. Mendengarkan nasihat dan wejangan-wejangannya. Lantas kemudian dia pun karena selalu datang terlambat, telat, dia selalu dimarahi, bahkan dipukul sama si tukang sihir. Telat karena dia mampir dulu ke rumahnya si rahib. Karena dia selalu dihukum oleh tukang sihir, curhatlah dia kepada si rahib. Kalau dirinya selalu telat hadir untuk berlatih sihir, dia selalu dihukum, bahkan dia dipukul. Kata si rahib, kamu begini saja, kalau kamu telat hadir ke rumah tukang sihir, maka katakanlah bahwa saya telat karena faktor keluarga. Ya. Nanti kalau kamu pulang ke keluarga juga telat, bilang aja ini karena faktor saya belajarnya di rumah tukang sihir, ya berlarut-larut. Begitulah seterusnya. Sampai kemudian si pemuda ini pun gamang. Dia ingin tahu sebetulnya yang benar ini si rahib, apa sih tukang sihir. Karena apa yang disampaikan ini bertolak belakang. Yang disampaikan tukang sihir ilmu hitam, yang ini dikatakan ilmu putih. Hitam sama putih. Kan nggak ketemu Pak ya. Hitam sama putih nggak ketemu. Si pemuda ini gamang. Yang sampai pada akhirnya dia ingin membuktikan siapa sih perkataan yang benar, si rahib atau tukang sihir. Lantas kemudian ketika dia berjalan seperti biasa aktivitasnya, ingin ke rumah tukang sihir, dia mendapati jalan manusia yang biasa dilewatinya terhalang. Ada seekor hewan yang menghalangi jalan. Hewan buas yang menghalangi jalan manusia. Nggak ada orang yang berani melewatinya. Disitulah kemudian dia menguji. Dia berkata kepada dirinya, kalau seandainya yang benar adalah si rahib, dia memohon kepada Allah, dia lempar, maka dia bunuh binatang tersebut. Dan benar, ketika dia lempar, Allah pun mematikan binatang tersebut. Dan makin jelas baginya bahwa yang benar adalah si rahib. Ucapan yang benar adalah ucapan si rahib. Lalu kemudian kejadian yang terjadi pada dirinya, berceritalah dia kepada si rahib bahwa dia berjalan di suatu tempat, kemudian jalan manusia terhalang oleh seekor binatang besar yang dia buas, orang nggak berani lewat jalan tersebut. Dia bercerita kepada si rahib, kemudian dia lempar dengan batu dan mati binatang tersebut. Kata si rahib, mulai sekarang engkau lebih afdol daripada diriku, kata si rahib. Kata si rahib, engkau akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai saat ini, bersiap-siaplah bahwa engkau akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Si pemuda ini, Pak, makin dikenal keberadaannya. Si tukang sihir makin murka. Ini pemuda nggak lagi belajar kepadanya. Karena sudah meyakini yang benar adalah si rahib, dia nggak pernah lagi datang ke tukang sihir. Kesel tukang sihirnya. Ini kader udah disiapin, malah kabur. Kader udah disiapin, malah kabur. Akhirnya apa? Si pemuda ini mulai dikenal oleh banyak orang. Banyak orang berobat kepadanya. Kemudian sembuh dari penyakitnya. Banyak yang akhirnya berobat kepada dia dan akhirnya banyak disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampailah cerita tentang si pemuda kepada salah satu menteri pembantu raja. Seorang menteri pembantu raja yang waktu itu buta kedua matanya. Karena mendengar seorang pemuda ini bisa mengobati berbagai penyakit, datanglah si menteri raja yang buta tersebut. Dan berkata kepada si pemuda, wahai pemuda, saya dengar tentang Anda seperti ini dan itu. Bisakah Anda sembuhkan kedua mata saya? Kata si pemuda, yang menyembuhkan penyakit bukan diri saya, akan tetapi adalah Allah.
Jika engkau beriman kepada Allah, Allah akan berikan kesembuhan, kata si pemuda. Berimanlah kemudian si pengawal raja tersebut atau pembantu raja. Ketika dia beriman, si pemuda mendoakan dan sembuh kedua matanya. Keesokan harinya dia kerja, ketemu raja, bingung rajanya. Subhanallah, antum kok bisa sembuh kedua matanya? Anda berobat di mana, kata si raja? Siapa yang menyembuhkan mata Anda? Kata si pembantu tersebut, yang menyembuhkan mata saya adalah Allah. Kata si raja, bukankah saya? Kata si raja, bukankah Tuhanmu adalah saya? Kata si raja. Kata si menteri tadi, tidak. Yang menyembuhkan adalah Allah, Tuhan saya dan Tuhan Anda. Raja murka. Ternyata ada orang yang meyakini ada Tuhan selain dirinya. Ini raja yang zalim, Pak. Mirip-mirip dengan Fir'aun tuh. Ya, Fir'aun kan begitu, ngaku sebagai Tuhan juga. Qala ana rabbukumul a'la. Kata Fir'aun, sayalah Tuhan kalian yang paling tinggi, kata Fir'aun. Ini raja mirip-mirip dengan Fir'aun. Kata si raja, bukankah Tuhanmu adalah saya? Oh tidak, kata si menteri. Yang menyembuhkan adalah Tuhan saya. Dan itu pun Tuhan Anda, wahai raja. Raja murka dan marah. Diperintahkan si menteri ini untuk ditangkap, untuk dipenjara. Ya, ditangkap dan dipenjara. Disiksa. Untuk menjelaskan dan buka mulut tentang hakikat si pemuda. Maka diceritakan tentang si pemuda tersebut. Ya. Pemuda tersebut kemudian ditangkap. Pemuda tersebut ditangkap, kemudian disiksa, lantas kemudian diinterogasi. Semua berawal dari siapa? Si pemuda tidak sanggup menahan. Ya, siksaan akhirnya buka mulut, semua berawal dari si rahib. Ya. Maka dicarilah si rahib dan ditangkap oleh raja. Dan si rahib diminta, dipaksa untuk kembali ke agama semula. Untuk keluar dari keyakinannya. Si rahib menolak. Maka kemudian raja menghukum si rahib untuk dipendam badannya, lalu kemudian digergaji dari kepala hingga terbelah menjadi dua. Itu siksaan yang diterima oleh si rahib. Digergaji, Pak. Ini bukan dibius total dulu, Pak. Belum ada bius total waktu itu. Ya. Ini bukan pakai gergaji mesin sehingga cepat dieksekusinya, enggak. Ini gergaji tangan, Pak. Anda bisa bayangkan, perlahan-lahan orang di situ tersiksa dia. Ya. Maka si rahib dihukum oleh raja, digergaji kepalanya, dan terbelah tubuhnya menjadi dua, hidup-hidup. Sampai kemudian raja terus murka dan makin marah, akhirnya menterinya dipanggil, diminta, dipaksa untuk dia meninggalkan keyakinannya. Dan kemudian kembali menganggap si raja adalah Tuhannya. Dia menolak. Iman telah masuk kuat dan kokoh di dalam hatinya. Maka si raja perintahkan untuk kembali juga menggergaji menterinya sendiri. Ya, digergaji. Ya. Sehingga terbelah menjadi dua. Ya. Itulah siksaan yang diterima oleh mereka yang mempertahankan keimanannya. Mereka bersabar. Menghadapi ujian yang harus mereka kehilangan nyawa bahkan dengan cara yang sangat tragis. Dengan cara yang sangat tragis. Itulah yang dahulu Nabi kisahkan ketika sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada beliau. Ya, karena makin beringasnya penduduk Quraisy di Makkah menyiksa orang-orang lemah, datanglah sekelompok sahabat kepada beliau. Disebutkan seorang sahabat bernama Khabbab ibnul Arat. Dia berkata kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, ala tansuru lana. Ya Rasulullah, tidakkah engkau meminta kepada Allah, kita diberi kemenangan ya Rasulullah. Ini siksaan makin menggila di kota Makkah. Orang-orang lemah disiksa, bahkan dibunuh dengan cara yang sangat tragis. Maka kemudian Nabi menceritakan kisah ini, Pak. Bahwa dulu orang-orang beriman itu diuji sama Allah sehingga mereka mempertahankan keimanannya untuk digergaji menjadi dua.
Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang kalian rasakan hari ini belum seberapa, kata Nabi. Bukan Nabi tidak tahu apa yang terjadi di kota Makkah, Nabi tahu semua. Nabi menyaksikan dengan kedua mata beliau bagaimana keluarganya Yasir sekeluarga dibunuh. Bagaimana Bilal disiksa, Nabi semua tahu dan Nabi semua melihatnya. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, sesungguhnya kalian adalah kaum yang tergesa-gesa. Bersabar, kata Nabi. Ya. Bersabar dan tidak tergesa-gesa. Itu pelajaran yang disampaikan oleh Nabi SAW. Nah, kisah ini ketika si raja telah menghukum pembantu dan rahibnya meninggal dunia keduanya, maka giliran si raja memanggil si pemuda, memaksanya untuk keluar dan meninggalkan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Si pemuda menolak. Maka si raja memerintahkan kepada beberapa pengawalnya untuk membawa si pemuda ke atas gunung dan dilempar dari atas gunung ke bawah. Maka dibawalah oleh beberapa pengawal raja. Sampai di atas gunung, si pemuda berdoa agar Allah membinasakan semua pengawal raja, dan Allah binasakan, dan justru yang jatuh ke bawah semua adalah pengawal raja. Si pemuda kembali dengan santainya kepada raja, dan si raja pun terkejut bahwa si pemuda ternyata belum mati. Si raja bertanya, apa yang terjadi dengan pengawal saya? Allah telah membinasakan mereka semua, kata si pemuda. Si raja kemudian tidak puas sampai di situ, memerintahkan kembali pengawalnya, bawa si pemuda ke tengah lautan dengan kapal dan lemparkan dia ke dalam lautan. Maka dibawalah oleh beberapa pengawal di atas kapal sampai ke tengah lautan. Justru kemudian si pemuda berdoa agar Allah membinasakan semua pengawal raja. Datang badai besar, semua kecemplung dan semua mati. Si pemuda kembali dengan selamat, bertemu kembali raja. Raja terkejut. Apa yang terjadi dengan para pengawalnya? Kata si pemuda, Allah telah binasakan semuanya. Kemudian kata si pemuda, wahai raja, ada satu cara. Jika Anda ingin membunuh saya. Ya, Pak. Ada, kata si pemuda, ada satu cara. Jika Anda ingin membunuh saya, kata si pemuda. Justru dikasih saran, Pak. Ya. Dari kemarin nggak berhasil. Ya. Maka dikasih saran sama pemuda. Kalau Anda ingin membunuh saya, ada caranya. Kata si raja, bagaimana tuh caranya? Kata si pemuda, Anda ambil anak Anda, ikat saya di tiang salib. Ya. Di apa namanya, Pak? Di tiang. Ya. Ikat saya di tiang, di tanah lapang, dan undang seluruh rakyat menyaksikan peristiwa itu. Undang seluruh rakyat agar mereka menyaksikan peristiwa terbunuhnya saya pada hari itu. Maka dijalani oleh si raja. Kan raja udah frustasi, Pak. Ini pemuda nggak mati-mati dieksekusi. Nggak punya cara, diturutilah caranya si pemuda. Maka benar, si pemuda menyarankan agar dia diikat di tiang, di tanah lapang, disaksikan oleh seluruh rakyat di negeri tersebut. Dan kemudian kata si pemuda, kamu ambil anak panah milikku, kata si pemuda. Kamu taruh anak panah itu di busurnya, tapi antum jangan lupa, sebelum melempar anak panah, jangan lupa baca bismillah. Kata si pemuda. Bismillah dengan nama Rabbu hadza ghulam, dengan nama Tuhannya si pemuda ini. Dan dikeraskan, diumumkan. Kalau sekarang pakai speaker. Jadi sebelum mana baca bismillah dulu. Ya, dengan nama ya Allah si Tuhannya pemuda. Dan di situ dihadiri, disaksikan oleh seluruh rakyat yang ada di negeri tersebut. Dan benar, ketika si raja menjalankan semua perintahnya, kemudian raja lakukan. Membaca bismillah, dan ternyata anak panah tersebut pun mengenai si pemuda, dan pemuda meninggal dunia. Tentu setelah itu terjadilah gejolak. Oh, ternyata si raja telah mengucapkan bismillah yang dengannya pemuda mati. Akhirnya apa? Seluruh rakyat beriman dengan Tuhannya si pemuda. Seluruh rakyat akhirnya beriman dengan Tuhannya si pemuda. Raja makin panik
raja makin murka. Karena rakyatnya telah beriman kepada Tuhan si pemuda. Disaksikan waktu itu. Apa yang dilakukan raja? Raja memerintahkan untuk membuat parit yang lebar, yang besar, diisi dengan kayu bakar. Barang siapa yang tidak kembali ke agama semula akan dibakar hidup-hidup oleh si raja. Maka dibuat parit yang begitu besar dan dalam. Diisi kayu bakar. Yang tidak kufur, yang tidak kembali ke agama semula dibakar hidup-hidup oleh si raja. Sampai pada giliran seorang ibu yang sedang menggendong bayinya. Sedang menggendong bayinya. Si ibu ini ragu. Dia iba, bukan dia takut akan dirinya. Dia iba dengan anak bayinya. Masa sekecil ini harus menanggung beban yang begitu berat, harus dibakar hidup-hidup. Ibu ini ragu antara dia melompat dan tidak. Lantas kemudian dengan kuasa Allah jadikan si bayi tersebut berbicara. Berkata kepada ibunya, jangan khawatir wahai ibu, ya, bahwa engkau di atas kebenaran. Nggak usah khawatir, lompat aja, kata si bayi. Ibunya makin semangat dan lompat, kemudian meninggal. Nah, itulah akhir daripada daripada kisah si pemuda tersebut. Nah, ini yang disebut dengan kisah Ashabul Ukhdud, Pak. Ini kisah tentang Ashabul Ukhdud yang Allah kisahkan juga dalam Al-Qur'an tentang Ashabul Ukhdud, yaitu mereka yang dibakar hidup-hidup di dalam sebuah parit. Al-Ukhdud itu maksudnya parit. Ya, jadi kisah mereka yang dibakar di dalam parit. Dan Allah abadikan kisahnya dalam Al-Quran. Dan detail kisahnya Allah kisahkan dalam riwayat Imam Muslim. Dan pelajaran yang bisa kita ambil, ini pelajaran dari seorang bayi, Pak. Ya. Kita belajar kepada seorang bayi. Di mana ketika si ibu ragu untuk melompat, apa kata si bayi? Faqala lahal ghulam ya ummah isbiri fa innaki alal haq. Kata si bayi, si jabang bayi, Pak ya. Ini bayi yang belum bisa berbicara. Kemudian kata si bayi, wahai ibuku, wahai bunda, bersabarlah engkau kepada Allah, sesungguhnya engkau di atas kebenaran. Ya. Jadi pelajaran kita di malam hari ini dari seorang bayi, Pak ya. Dari seorang bayi yang dia berbicara, ya, memberikan nasihat kepada kita semua untuk bersabar. Nah, para hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, demikian sekilas dari kisah Ashabul Ukhdud yang kita ambil pada malam hari ini pelajaran tentang sebuah kesabaran. Tentu dari kisah yang tadi kita bacakan, begitu berat cobaan orang-orang terdahulu di dalam mereka mempertahankan keimanannya, Pak. Sangat berat. Ya. Sampai mereka harus disiksa sedemikian rupa. Kisahnya begitu tragis, kalau kita baca berulang-ulang, merinding, Pak. Ngeri betul. Ujian orang-orang zaman dahulu. Jauh dengan ujian kita hari ini, Pak. Kita hari ini baru diuji oleh Allah, hanya baru perasaan. Sudah azan, Pak? Belum, Pak ya? Ya. Jadi apa yang Allah uji hari ini baru sebatas perasaan. Jadi belumlah seberapa, belum sampai pada tahap fisik, baru hanya pada sebatas perasaan. Diomongin, dipandang sebelah mata, dinyinyirin, ya, dihina, dijelek-jelek, baru sebatas itu. Adapun ujian orang terdahulu itu sudah taruhannya nyawa. Mainannya udah nyawa, Pak. Ya. Sekarang yang baru dimainin kita, itu baru perasaannya. Orang dulu udah nyawa. Bahkan Nabi katakan kepada Khabbab bin al-Arat, kalian ini kaum yang tergesa-gesa, kata Nabi SAW. Tidakkah bersabar? Orang terdahulu jauh lebih berat, berkali lipat beratnya ujiannya daripada kalian, kata Nabi SAW. Entah kalau Nabi melihat keadaan kaum muslimin hari ini yang ujiannya nggak seberapa, entah Nabi bilang apa tuh. Ya. Dahulu kaum muslimin yang ujiannya ya, di Makkah yang sedemikian rupa, Nabi bilang kalian tergesa-gesa. Ya. Bersabar, dan sabar nggak ada batasnya. Ya.
Bahwa bersabar tidak ada batasnya. Sudah azan? Belum Pak ya? Ya. Jadi kesabaran itu tidak ada batasnya. Allah Ta'ala berfirman di dalam kitabnya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu, beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepada kematian. Sampai datang kepadamu kematian. Dan yang namanya ibadah butuh kesabaran, Pak. Sehingga batas kesabaran kita itu sampai kematian. Ya, batas kesabaran kita adalah kematian. Allahu a'lamu bishawab. Kita azan terlebih dahulu. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dari hadis kisah yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di situ terkandung beberapa pelajaran dan faedah yang bisa kita ambil, kita petik. Tentu untuk dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pelajaran yang bisa diambil dari hadis tersebut, bahwasannya dari kisah seorang raja yang hendak melatih untuk menjadi penerus tukang sihir, dicarilah pemuda. Ini menandakan, menunjukkan bahwa ya, kita memberikan pelajaran, melatih di usia muda, itu usia yang paling efektif dan produktif. Belajar di usia muda. Kenapa si raja tidak mencari ya pemuda yang sudah matang saja? Enggak, tapi dicari pemuda. Ini isyarat bahwa ya segala sesuatu jika dilatih sejak muda, Pak, kita punya anak barangkali, punya cucu. Kalau kita tanamkan nilai-nilai akhlak ya, dan adab Islami di usia dini, kata seorang pujangga, seperti mengukir di atas batu. Dia akan awet. Ya. Mengukir di atas prasasti, itu bisa ribuan tahun, Pak. Tulisan itu akan tetap ada. Itu yang namanya prasasti batu tulis, Pak. Itu udah ribuan tahun barangkali umurnya. Ya. Udah ribuan tahun boleh jadi. Mengapa? Seperti orang mengukir di atas batu, itulah memang kalau kita melatih seseorang di usia muda akan melekat dengan sangat baik. Beda ketika kita melatih orang yang sudah lanjut usia, Pak. Kata seorang pujangga, seperti mengukir di atas air. Ya. Hitungan setengah detik udah hilang tuh tulisan. Itulah mungkin barangkali yang memang dirasakan oleh orang yang sudah berusia, baru mulai belajar. Mulai menghafal, mulai memahami, dan lain sebagainya, dirasa lebih sulit. Beda ketika di usia muda. Ya, itu mengapa ya di dalam agama kita, ya di usia anak-anak itu banyak sekali pelajaran yang Nabi berikan. Seperti misalkan tentang sholat. Pemahaman terkait sholat, wajibnya sholat, itu sudah Nabi perintahkan untuk diperintahkan sholat di usia 7 tahun. Di usia 7 tahun. Jangan dimulai di usia 17 tahun. Susah, Pak, nyuruh nanti anak 17 tahun. Tapi suruhlah anak di usia 7 tahun. Ya. Lantas kemudian di usia 10 tahun dia meninggalkan sholat, maka berilah peringatan dalam bentuk pukulan. Itu perintah Nabi SAW. Ya. Jadi tidak diperintahkan untuk anak usia 7. Karena susah, Pak, mulai dari usia 17 tahun. Susah, apalagi usia 27 tahun. Baru diingetin sholat. Berat. Tapi hendaknya dari usia muda. Seperti itulah bagaimana nilai agama ditanamkan sejak usia muda. Bukan berarti mereka yang sudah tua, baru ingin belajar, nggak ada manfaat. Nggak, bukan berarti demikian. Segala sesuatu yang dimulai semua karena Allah akan membawa pada kebaikan. Tapi intinya yang ingin disampaikan adalah bahwa belajar di usia muda itu adalah waktu yang efektif, waktu yang produktif. Alhamdulillah hari ini, Pak, ya bagaimana sekolah-sekolah Islam, pondok pesantren itu menggeliat. Ya, dulu orang memandang sebelah mata.
Dulu orang menganggap, ya kalau sekolah yang bagus, ya sekolah Kristen. Ya, makanya sampai hari ini yang namanya Regina Pacis, itu banyak sekali orang Islamnya di situ. Masih ada sebagian orang yang beranggapan, ya kalau mau sekolahnya bagus, disiplin, dan lain sebagainya, sekolah Kristen, jangan sekolah Islam. Sekarang alhamdulillah sudah berubah. Ya, pendidikan Islam menggeliat, sekolah-sekolah Islam terpadu, tumbuh di mana-mana. Dan peminatnya begitu besar. Dan mereka bisa bersaing secara akademis. Bahkan pesantren-pesantren, mereka mengikuti olimpiade, banyak menang. Alhamdulillah, ya itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kaum muslimin menyekolahkan anaknya ya di sekolah-sekolah Islam, dan harusnya memang seperti itu. Karena di usia itulah mereka ditanamkan nilai-nilai agama. Jadi kalau nilai-nilai yang ditanamkan sekolah Kristen itu seperti mengukir di atas batu, Pak. Ya. Mereka sulit menghilangkannya, mereka sulit meninggalkannya, kecuali orang yang Allah rahmati itu. Allah beli hidayah, dia bisa tinggalkan semua. Tapi berapa banyak nilai-nilai itu yang masih membekas dalam dirinya. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa yang namanya karomah, Ahlus Sunnati wal Jamaah meyakininya, Pak. Ahlus Sunnati wal Jamaah tidak anti, tidak alergi dengan yang namanya karomah aulia. Tidak anti. Bahkan dalam hadis dinyatakan, si pemuda yang mampu membunuh binatang besar buas hanya dengan sekali lemparan batu, itu namanya karomah, Pak. Dan kita mengakuinya. Dan para sahabat, sebagian mereka Allah berikan karomah. Kita Ahlus Sunnati wal Jamaah meyakininya. Akan tetapi tentu Ahlus Sunnati wal Jamaah tidak berlebih-lebihan dalam masalah karomah. Tidak berlebihan dalam masalah karomah. Sebab ada sebagian manusia melampaui batas dalam berbicara tentang karomah, Pak. Melampaui batas. Kita tengok aja coba di YouTube tuh. Ada orang yang ya kemana-mana nggak pakai baju, Pak. Dianggap dia karomah, wali. Sampai dicium tangannya, nggak sholat, nggak pakai baju. Mohon maaf, kemaluannya kebuka. Kemudian disitulah mereka menganggap ini karomah katanya. Ini sudah berlebihan dalam memahami karomah. Kita tidak anti, tidak alergi dengan karomah aulia. Banyak dalam kisah sahih yang disebutkan, salah satunya hadis ini. Tapi kita Ahlus Sunnah tidak berlebihan di dalam menyikapi karomah tu aulia. Dan yang dikatakan bahwa aulia, wali Allah Subhanahu wa taala, syaratnya cuma 2. Dan siapapun berkesempatan untuk menjadi wali. Bukan hanya mereka saja yang keturunan Arab, mohon maaf Pak ya. Ada sebagian yang menganggap, ya keturunan Arab saja. Enggak betul. Syaratnya cuma 2 Allah sebutkan di dalam kitabnya. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Syaratnya 2, beriman dan bertakwa. Kisah dalam pemuda tadi, ini pemuda kan beriman. Makin terasah keimanannya, makin terasah ketakwaannya, Allah berikan karomah. Jadi bukan sesuatu yang ya kejadian di luar nalar dikatakan karomah. Enggak, kita lihat dulu sosoknya. Ini orang beriman apa enggak? Bertakwa atau enggak? Masa ada orang yang kehilangan akalnya, mohon maaf, dia gila Pak ya. Kemudian dianggap dia wali punya karomah. Loh, iman dan takwanya di mana? Orang ini tidak menjalankan keimanan, tidak menjalankan ketakwaan, karena memang sudah hilang akalnya. Dan agama memaafkannya, Pak. Orang yang hilang akal. Kan sama Allah sudah rufi al-qalam, udah nggak dicatat apapun yang dia kerjakan tuh. Ya. Tapi kan dia statusnya status orang yang kehilangan akal. Sedangkan yang dikatakan aulia, mereka beriman dan bertakwa. Cukup itu syaratnya. Siapapun dia, mau Arab, mau bukan Arab, kalau dia beriman dan takwa, maka dia berhak mendapatkan karomah. Dan karomah tidak Allah berikan kepada siapa saja. Dari sekian banyak sahabat, kisah karomahnya, nggak semua sahabat, Pak. Nggak semua sahabat. Meski Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat yang paling mulia, yang paling afdol, kisah karomahnya nggak ada, Pak. Justru yang ada kisah karomahnya Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika dalam sebuah peperangan, Umar bin Khattab ada di Madinah dan pasukannya ada di negeri seberang.
Waktu itu pasukan Umar terdesak mereka oleh musuhnya. Lantas kemudian Umar di atas mimbar berteriak, naik ke atas gunung, naik ke atas gunung. Padahal Umar ada di Madinah, ini pasukannya di negeri seberang. Jauh Pak, ribuan mil. Apa yang terjadi? Pasukannya yang berada di negeri sebelah mendengar suara, kok mirip suaranya Khalifah Umar. Kita diinstruksikan naik ke atas gunung, kita pun naik ke atas gunung. Sampai kemudian datang berita kepada Umar, kaum muslimin dimenangkan oleh Allah. Itu yang namanya karomah. Dari sekian banyak sahabat yang disebutkan riwayatnya, Umar radhiyallahu ta'ala, enggak semua sahabat kok. Jadi enggak mesti kalau dia wali, dia ada karomah, enggak mesti. Enggak mesti. Enggak mutlak. Ya karena karomah itu kan anugerah yang Allah berikan. Bisa Allah berikan, bisa juga enggak. Jadi dalam hal ini intinya adalah ahlus sunnati wal jamaah mengimani yang namanya karomatul aulia, tapi tidak berlebihan menyikapinya. Dan kemudian kita pun menilai karomahnya aulia, kita nilai bahwa bahwa indikasinya adalah iman dan takwa. Jika seseorang beriman dan bertakwa, maka dia wali Allah. Baik dengan karomah atau tanpa karomah. Kalau dia beriman dan bertakwa, mau punya karomah atau enggak, dia adalah waliullah. Dan ya wali ini kan bukan jabatan, ya bukan status yang ya sembarang diberikan, Pak. Tidak semudah itu kemudian seolah-olah ini waliullah kayak status yang diberikan, diresmikan, enggak begitu. Bahwa kewalian, ya ini bukan sebuah status. Bukan sebatas pengakuan. Akan tetapi aulia, waliullah atau wilayah, ini anugerah yang Allah berikan kepada hambanya. Dan gak mesti semua orang tahu siapa dia wali. Kemudian, pelajaran lain yang bisa kita ambil adalah bahwa seorang mukmin itu pasti akan mengalami yang namanya ujian dalam rangka untuk menguji kebenaran imannya dan keteguhan keyakinannya. Keteguhan dia di atas kebenaran itu semua butuh ujian. Dan hadis yang tadi disebutkan sebagai bukti ujian bagi orang-orang beriman itu sangatlah berat. Dan ini sejalan dengan firman Allah, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira kalau dirinya telah menyatakan beriman lantas Allah tidak mengujinya? Keliru. Pasti Allah akan mengujinya. Maka kata si rahib kepada si pemuda, kamu sudah lebih afdol daripada saya, kata si rahib, maka tunggulah Allah akan menguji Anda. Itu mutlak, itu keniscayaan, ujian keimanan untuk menentukan kejujuran iman seseorang. Itu mungkin pelajaran yang bisa kita ambil beberapa dari kisah tadi Ashabul Ukhdud. Mungkin barangkali insyaallah beberapa pelajaran berikutnya kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Jika ada pertanyaan barangkali silahkan. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kita mungkin akhiri kajian kita di malam hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.